Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan dalam kekuatan dan kekudusannya. Mari kita menghampiri Tuhan. Saya menyebut semua kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, agunglah, mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku.
Tuhan, karena Engkau kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang nyata, Tuhan yang bergerak dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan dalam segala keadaan. Kami mau katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami buka ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini. Pujilah nama Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Dia dahsyat, dia ajaib, dia baik bagi setiap. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara
Yesus Kristus. Amin. Mari kita bawa hidup kita, bawa hati kita persiapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya semuanya ada dalam kehendak Allah. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, Kau baik bagi setiap orang. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa dan kita awali penyampaian firman Tuhan ini dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersekutu bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing, dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah dan kami siap untuk diubahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang akan kita ambil di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Mari sama-sama buka di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Firman Tuhan katakan demikian, siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Baik saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang hal kebahagiaan. Di hari-hari belakangan ini kita menjumpai orang panik, saudara. Di hari-hari belakangan ini kita menjumpai banyak orang kehilangan damai sejahtera. Di hari-hari belakangan ini kita menjumpai orang kehilangan sukacita. Kenapa? Di tengah persoalan yang ada pandemi virus corona dan lain sebagainya, orang mulai gelisah, orang mulai berpikir yang aneh-aneh, bahkan kehilangan iman percayanya. Nah, Bapak Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 ini berbicara tentang siapa sih orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang punya duit banyak, saudara ya. Orang yang berbahagia itu saya tidak berbicara mengenai orang yang punya rumah besar. Orang yang berbahagia saya tidak berbicara orang yang memiliki mobil yang mewah. Orang yang berbahagia saya tidak berbicara tentang orang yang punya deposito miliaran dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bicara tentang orang yang bahagia adalah orang yang di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang manusia yang hidup ingin bahagia seperti saudara dan saya ya. Ingin berbahagia ketika kita sakit, pengennya sembuh, saudara ya. Ketika kita gak punya uang, pengennya punya uang. Nah, kita mau belajar hari ini bukan tentang bagaimana kita gak punya uang kemudian punya uang, tetapi berbicara tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, Bapak Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini ada hal yang menarik bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita. Banyak orang seringkali berpikir begini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa bahagia itu ditentukan dengan ketika kita memiliki sesuatu yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa orang tidak bahagia dan lebih menderita atau pergumulannya semakin berat dan membuat dia semakin terpuruk adalah karena dia tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita mau belajar ada 4 poin penting yang mau sampaikan kepada saudara supaya kita tetap berbahagia saat menghadapi penderitaan, pergumulan, apalagi dengan situasi yang di luar sana yang begitu luar biasa membuat kita tertekan, saudara ya. Nah, yang pertama kita mau belajar supaya kita tetap bahagia di tengah-tengah persoalan pergumulan. Yang pertama adalah kita harus ingat hal-hal yang Tuhan sudah berikan dan lakukan sebelumnya. Saudara sakit? Pernah? Dan saudara pernah disembuhkan Tuhan? Pernah. Saudara pernah merasakan bahwa saudara nggak punya uang? Dan saudara diberkati Tuhan, pernah mengalami? Ketika saudara mengalami persoalan-persoalan, pernah nggak mengalami bahwa ada campur tangan Allah dalam kehidupan saudara, yang menolong saudara, yang memelihara saudara, yang memberikan kekuatan yang baru kepada saudara. Nah, Efesus pasal pertama ayat yang ke-3, firman Tuhan katakan demikian. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-3, firman Tuhan katakan demikian, bahwa ada berkat rohani yang memampukan kita. Coba kita baca sama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama. Sama-sama buka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-3. Sama-sama. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa saudara? Berkat rohani di dalam surga. Nah, kita mau belajar tentang perikop yang pertama. Yang kita mau pelajari, poin pertama adalah kita harus ingat hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita buka lanjutan di dalam saat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya apa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita berbicara di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 1 dan ayat ketiga dan kelima ini berbicara tentang berkat rohani yang tidak pernah kita duga, yang itu justru membuat kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Berkat rohani itu berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Saudara mungkin mengalami persoalan hari-hari belakangan ini. Saudara mungkin mengalami masalah hari-hari belakangan ini. Tetapi kita lupa bahwa ada berkat besar yang Allah sediakan. Dan itu membuat kita mengalami segala kepenuhan ilahi.
Berkat Tuhan tidak terbatas dengan adanya pandemi corona atau tidak, saudara. Berkat Tuhan tidak dibatasi ketika ada persoalan atau pergumulan. Berkat Tuhan tidak dibatasi saudara sedang sakit atau tidak sakit. Berkat Tuhan tidak dibatasi ketika saudara punya pergumulan berat atau tidak. Tetapi yang jelas bahwa berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan setiap kita. Terlepas kita punya masalah atau tidak, asalkan saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan melimpahkan kepada kita itu berkat-berkat rohani yang membawa kita kepada damai sejahtera. Nah, yang kedua, poin yang kedua, hal apa yang membuat kita bisa tetap bahagia saat mengalami penderitaan dan pergumulan yang berat? Yang kedua, saudaraku, kita harus ingat bahwa kesukaran yang kita ketahui ya, kita harus ingat bahwa kesukaran yang kita alami itu sementara dan tidak berlangsung sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Kesukaran yang kita alami itu hanya sementara, sedang kekekalan dan berkat Allah itu panjang dan tidak pernah berkesudahan. Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin saudara punya, kok ini masalah nggak berakhir? Bisa karena dua persoalan, saudara. Karena saudara tinggal di dalam dosa dan tidak intim dengan Tuhan, maka persoalan itu selalu ada. Dan yang kedua, memang itu diperkenankan Allah untuk menguji seberapa besar iman percaya saudara, cinta saudara kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang saudara alami hari-hari belakangan ini. Nah, yang kedua apa, saudara? Kita harus ingat bahwa kesukaran yang kita alami adalah sementara. Artinya kita sabar dan percaya bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari belakangan ini tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Apa, saudara? Untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita sendiri, saudara. Nah, ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita bersuka cita, kita bersaksi kemana-mana. Kok kamu itu kok sakit, kok masih bisa tertawa, kamu gak punya uang, kamu bisa tersenyum, kamu punya pergumulan yang berat, kok kamu masih bisa tertawa. Kalau sudah seperti itu, kita mengatakan apa? Ya, karena Tuhan Yesusku yang membuat aku bisa tersenyum dan tertawa di tengah persoalan. Ada nama Tuhan yang sedang dipermuliakan di tengah-tengah persoalan kita. Bukan sumut-sumut, itu malah membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan, saudara. Yang kedua apa? Kita harus ingat bahwa kesukaran yang kita alami sifatnya sementara. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang berbahagia di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kita? Yang ketiga, kita harus ingat bahwa tidak hanya saudara dan saya, orang-orang percaya di luar sana juga mengalami proses yang sama, saudara. Jadi temannya banyak, saudara ya. Ada persoalan di luar sana juga orang-orang percaya sedang bergumul dengan persoalan. Mungkin berbeda persoalannya, tapi kadar pergumulannya sama. Saya nggak punya uang, orang-orang percaya sana di luar sana juga sedang bergumul. Dan mereka juga nggak punya uang. Saudara yang bergumul sakit, orang-orang saleh di luar sana juga sedang sakit. Dan mereka sedang beriman kepada Tuhan. Dan saudara mungkin berpikir saya itu punya pergumulan yang berat, punya utang piutang dan lain sebagainya. Di luar sana orang percaya juga sudah sedang punya utang. Dan mereka sedang berharap penuh kepada pertolongan Allah. Jadi tidak hanya saudara saja yang mengalami persoalan ini. Ada banyak orang yang mengalami persoalan ini. Nah, persoalannya adalah seberapa besar saudara beria-ria dan bersukacita di tengah-tengah persoalan yang saudara sedang alami. Ya, di tengah persoalan yang saudara alami, saudara mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saat kita menghadapi persoalan, seberapa besar saudara mau bersyukur? Seberapa besar saudara berani bersaksi? Seberapa besar saudara berani berikrar bahwa saudara milik kepunyaan Allah? Kalau saudara misalkan ada orang tua yang mengatakan, aku punya anakku tuh baik misalkan, tapi anak ini juga baik, dan anak ini sering cerita kemana-mana bahwa papanya baik, orangnya baik, bapakku, ibuku tuh baik. Wah, aku mau dibelikan baju kotak-kotak loh, saudara. Nggak pernah rencana bapak ibunya membelikan baju kotak-kotak, tetapi karena anaknya itu mengikrarkan diri, menceritakan kemana-mana betapa baiknya bapak ibunya, sehingga diceritakan kemana-mana, papa mama aku tuh baik, mau membelikan aku baju kotak-kotak, mau membelikan aku bando. Mau nggak mau, orang yang baik sebagai orang tua pasti akan diusahakan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan anaknya. Kenapa? Sudah terlanjur diceritakan kebaikannya. Bagaimana dengan Bapak kita di surga? Kalau saudara menceritakan kebaikan Tuhan kemana-mana, ya toh, saudara nggak pernah berpikir apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi baik saudara. Nah, haleluya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita boleh mengalami kebahagiaan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi corona seperti ini. Yang keempat adalah kita harus memuji, menyembah Tuhan di setiap waktu. Terlebih dalam segala keadaan, saudara.
Ketika ada persoalan, saudara mampukah masih bersyukur dan memuji menyembah Tuhan? Kalau saudara mampu memuji menyembah Tuhan di dalam kecintaan yang dalam, iman yang dalam kepada Tuhan, maka pujian penyembahan itu akan membuat menumbuhkan kekuatan yang baru di tengah-tengah persoalan. Saudara akan mengatakan, Yesus Tuhan baik. Dan saudara bersyukur kepada Allah, saudara mengatakan itu setiap hari, dan saudara mengakui itu di setiap langkah kehidupan saudara, ada pujian penyembahan, maka yang terjadi adalah saudara mengalami hal sukacita yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mengendaki kita bersungut-sungut. Tuhan tidak mengendaki kita bersungut-sungut. Kenapa? Karena bersungut-sungut itu bukti bahwa kita tidak pernah mengakui penyertaan dan perlindungan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu membuktikan bahwa dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Bahkan orang yang bersungut-sungut itu membuktikan bahwa dia tidak pernah mengakui pemberian Allah. Padahal Tuhan memberikan berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan saudara. Jangan gadaikan iman saudara dengan hal yang sederhana, hal yang sepele yang menguras energi kekristenan saudara. Bangun imanmu di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, ada Tuhan yang hadir dan memberkati saudara. Hari ini, mari bangkitkan imanmu, terus pandang Tuhan sampai pada akhir zaman. Tetap percaya, tetap maju di dalam Tuhan, karena kita yakin, kita percaya, kita cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat berkat anugerah damai sejahtera-Mu. Buat firman yang sudah kami dengar, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman yang kami dengar akan memberi satu hal yang baru. Dan kami boleh bangkit mengalami kebahagiaan hidup di tengah-tengah persoalan dan pergumulan ini. Dan kami mau mengingatkan betapa Tuhan baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi mari Roh Kudus terus menopang, meneguhkan iman percaya kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pribadi lepas pribadi yang hari ini mungkin masih beribadah online di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kami sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah yang akan datang. Kita berharap supaya kita bisa kembali bersekutu beribadah dalam perjumpaan muka dengan muka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus. Amin. Bahwa firman itu kekuatan bagi setiap kita. Dia menegur, dia membangun, dan dia memulihkan setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian ini semakin nyata terasa mengalir dari sana. Semakin nyata terasa mengalir dari salib, kasih yang tertuangkan dalam hidup manusia, dalamnya tak tersambi, tingginya tak terkatakan.
syukur buat kesempatan saat ini kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Berkati setiap kami waktu kami makan, minum dari perjamuan kudus ini Tuhan. Kami semua dilayakan, kami semua diberkati, dan kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakan kami semua mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan kita siapkan roti di tangan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Percayakah Bapak Ibu semua bahwa melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus? Percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa pada akhir zaman nanti kita bersama orang kudus lainnya dibangkitkan dan dikaruniakan Tuhan tubuh kemuliaan bagi setiap kita? Mari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman kita katakan bersama bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Kita siapkan cawan di tangan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum Bapak Ibu menikmati anggur yang adalah lambang dari darah Tuhan Yesus, saya beri kesempatan untuk kita berdoa. Naikkan setiap doa apapun yang Bapak Ibu mau Tuhan menjawab dalam waktu-waktu dekat ini. Kita naikkan kepada Tuhan bersama, silakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa setiap cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Percayakah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus bahwa kuasa darah Tuhan Yesus sudah mematahkan setiap ikatan putus sakit, penyakit, kutuk keturunan, kuasa setan iblis, bahkan menyucikan kita dan menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita? Percayakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita dimeteraikan oleh Tuhan di dalam kuasa darahnya, dan Tuhan menggenapi setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita? Mari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita katakan bersama bahwa inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang melayakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah Tuhan sudah memeteraikan kami dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus dosa setiap kami, bahkan seluruh umat manusia yang percaya kepada Engkau.
Dan hari ini kami percaya ada jaminan hidup kekal bersama dengan Engkau dan kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beberapa pengumuman. Yang pertama, dari berita-berita yang beredar bahwa mungkin minggu depan kita sudah bisa kembali beribadah bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ini masih belum resmi dari Kementerian Agama dan juga Departemen Agama Kota Surakarta. Oleh karena itu, untuk pengumuman yang akan datang nanti akan saya sebarkan melalui grup kita. Jadi kita akan tunggu resminya seperti apa dari pemerintah. Tapi kita tetap berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita bisa kembali beribadah bersama dengan semua protokol yang pemerintah sudah berikan, jabarkan. Kita masuk di dalam normal baru, jadi nanti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Itu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seandainya ibadah masih belum diizinkan untuk beribadah bersama, kita akan tetap beribadah di rumah. Mungkin nanti komsel yang akan kita bisa berkumpul bersama, dan itu semua nanti teknisnya seperti apa nanti biar ke depan saya akan memberikan lanjutan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang bisa saya sampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kiranya kita tetap sukacita, tetap mata tertuju kepada Tuhan, pandang Tuhan, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Itu saja, kita akhiri ibadah kita. Mari kita siapkan kita. Yesus, bahwa kasih karunia Tuhan besar atas hidup kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih boleh Tuhan berikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari kami sampai pada detik ini Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Hamba berdoa agar semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ini, acara video ini di rumah Tuhan Yesus, mereka diberkati, mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini yang bergumul dalam keuangan, dalam pekerjaan, pendidikan, studi, apa saja Tuhan, Engkau berkati mereka dahsyat luar biasa. Engkau buka pintu-pintu berkat-Mu, mencurahkan berkat atas panjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar kami bisa kembali beribadah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di gedung. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati agar semua yang sudah disiapkan pemerintah di dalam peraturan-peraturan protokol yang akan kami masuki Tuhan, kami bisa mematuhinya sehingga kami semua terhindar dari penyebaran virus corona dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terus atas pemerintah bangsa kami. Engkau tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka supaya waktu mereka mengambil keputusan hal-hal yang penting bagi bangsa ini semuanya untuk
kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kami juga berdoa agar wabah virus corona segera berlalu. Kiranya tangan Tuhan saja yang menghalaukan itu dari bangsa kami, sehingga kami boleh kembali hidup normal tanpa lagi ada ketakutan atau kebimbangan dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan memberkati setiap kami, mengulurkan tangan kasih-Mu, dan Tuhan kiranya sendiri yang memberkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kembalilah engkau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan engkau, rukunlah engkau, bahagialah engkau, tetap miliki sukacita, pengharapan, iman di dalam Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih anugerah limpah rahmat kesetiaan dari Allah Bapa senantiasa melingkupi kehidupanmu, mengurapi roh, jiwa, dan tubuhmu dengan pengurapan baru setiap hari kau alami sepanjang hidupmu. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu di dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tingkap-tingkap langitnya dibukakan bagimu, mencurahkan hujan berkat atas hidupmu. Maka diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Bakul adonanmu diberkati, perbendaraanmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kekuatan kesehatanmu diberkati, pendidikan studimu diberkati. Belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat yang memakan habis dari hasilmu, Tuhan halaukan dari kehidupanmu. Bahkan sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkannya dalam nama Yesus. Inilah saatnya Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun karena tangan kasih Tuhan Yesus menopang kau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha Ia datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan yang menerima berkat-Nya, kita katakan bersama, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu menikmati libur bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.